Mbaknya benar atas nama Noviatan Hasanah ya? Benar. Lahir di tanggal 9 November tahunnya 2001, benar? Benar. Oke, alamatnya di Lemah Abang, Karangjati ya? Karangjati itu mana ya? Daerah mana Mbak? Jumlah keluarganya benar 5? Benar. Anaknya berapa? Anak terakhir dari 3 bersaudara. Oke, status usianya belum nikah. Di rumah ada problem atau gimana sama keluarga? Alhamdulillah aman. Oke, baik. Kalau nih misalnya nih nanti ya ada apa-apa dengan sesi konseling kita, ada nggak yang bisa saya hubungi? Saya kan udah ngisi itu kan data diri. Oh iya. Di situ udah tercantumkan nama kakak saya. Nomor telepon dan Nomor kakak ya. Oke, baik. Mari kita mulai ya sesi konselingnya. Perkenalkan, saya Nurul Jayanti. Di sini nanti saya akan menemani sesi konseling kakak selama 1 jam ke depan. Oke, kita bisa mulai sesi konselingnya. Oke, sebelumnya nih, kalau nanti di perjalanan atau di tengah jalan kita melakukan konseling, ada sesuatu yang terjadi, maka siapa nih yang bisa saya hubungi untuk membantu? mungkin di situ tadi udah saya tuliskan nomor kakak saya aktif. Oke, baik, kita bisa mulai ya kak. Oke, di sini kakak ada problem apa nih? Bisa diceritakan? Ya biasa sih, masalah pertemanan yang gitu-gitu aja. Saya kan kebiasaannya orang yang nggak mau ribut dan nggak mau kayak pertemananku dan pertemanan dia tuh kayak tiba-tiba asing dan tiba-tiba menjauh, nggak temenan gitu kan, kayak nggak suka. Ini kayak ganjel aja gitu loh. Kayaknya dilihat orang-orang nih, kemarin ini dekat, kemarin gini kok, sekarang tiba-tiba kayak musuh, tiba-tiba kayak nggak kenal sama saling. Nah, dengan cara saya menjaga gimana caranya saya masih tetap walaupun itu hanya tegur sapa atau hanya si hai gitu aja, aku lebih milih untuk meredam. Kayak misalnya nih, dia lagi benci-bencinya sama aku dan mungkin orang lain juga ikut benci sama aku mungkin karena omongan dia atau apa. Itu tuh aku lebih milih diem dan nunggu keadaan jadi normal dulu, baru aku masuk lagi ke circle mereka. Jadi apakah aku harus seperti itu terus sampai kedepannya atau bagaimana? Oke, sebelumnya nih, Mbak dulunya pernah nggak mengalami hal yang seperti ini? Pernah dan sangat sering. Ya namanya udah teman bertahun-tahun ya. Jadi kayak hal yang wajar, kadang mungkin berantem, kadang mungkin nggak serak, atau mungkin kesenggol dikit kok kayak kok nggak minta maaf sih, kok gini sih, gitu aja udah bikin ribut gitu. Nah itu tuh mungkin aku lebih ke kalau dia mau ngungkapin di depan aku gitu, mungkin aku bilang oh maaf ya gitu, atau gimana bisa minta maaf dengan cara yang bisa kamu terima dalam diri dia. Tapi ketika dia cuman gini doang, kan aku kayak kenapa, aku salah apa, kamu nggak bilang sama aku salahnya apa gitu. Jadi aku kan nggak tahu gitu loh, mungkin kan ya orang kan nggak tahu kan, dan kita nggak sadar ngelakuin apa. Nah itu tuh dia cuman diam dan tiba-tiba diam sama aku, kayak tiba-tiba nggak bicara atau aku aja bicara cuman ya gitu doang, kayak putus banget gitu. Mungkin aku cara mengatasinya, aku tunggu dulu dia agak baikan, agak mungkin relax dulu atau kayak melupain masalah kemarin. Terus mungkin aku kalau mau bilang kemarin kamu kenapa sih kok sama aku kayak gini, kok kemarin gini, aku buat salah apa, mungkin kayak nggak sampai gitu loh, mau bilangnya itu kayak
iya nanti kalau dia bisa jelasin secara baik-baik, tapi kalau dia malah keinget lagi dan malah tambah benci kan aku juga repot gitu loh, mau memperbaiki pertemanan ini kayak gimana. Jadi aku lebih ke oh ya udah yang kemarin ya udah kemarin, dan kalau mungkin dia kayak gitu lagi ya mungkin aku gitu lagi mencoba memahami dia dan oh ini emosinya udah meredam nih, berarti aku harus aku udah mulai bersapa lagi, udah mulai cerita intens lagi gitu. Oke, jadi gini ya Mbak, Mbak kan sudah mengalami hal itu ya. Nah, kalau misalnya hati Mbak terus kejadian mungkin atau di diri Mbak sendiri itu merasa nyaman kalau melakukan seperti itu, ya lanjutkan saja. Mungkin memang itu adalah yang bisa diri Mbak itu lakukan gitu. Tapi gini Mbak, mungkin keadaan mental saya ini sekarang masih di fase normal ya, kayak oh nggak apa-apa, masih bisa menerima diriku dengan yang diem ini, kayak kalau ada apa-apa ya udah diem, pendam sendiri, makan sendiri, kayak telan sendiri ya udah kayak gitu. Tapi ketika aku besok udah kayak aku udah capek kayak gini terus, kehidupanku di sekolah kayak gini, di lingkungan kayak gini kok masih ada yang kayak gini lagi nih. Misal nih besok kalau aku udah kerja dan dapat teman baru lagi dan kayak gitu lagi, apa mungkin aku capek atau gimana? Apakah aku juga bisa gitu lagi nggak? Ya itu tergantung nantinya. Ketika kan kapasitas dari masing-masing diri kita masing-masing itu kan berbeda-beda. Nah, ketika Anda nanti tidak dalam fase itu lagi, pasti ada tidak lelahnya ada. Jadi itu bisa diukur dari kemampuan diri Anda sendiri. Jadi kalau memang sudah merasa nggak kuat, ya sudah, jangan dipaksakan seperti itu lagi, karena nanti juga bisa merusak mental Anda sendiri. Seperti itu. Misal nih, aku kan bisa masuk kerja, sedangkan di notaben masa laluku itu pernah ada temanku yang kayak gitu. Nah, misal ada masalah dikit, terus aku nggak kuat, terus aku berontak, terus aku marah, kamu kenapa sih gini? Nah itu terus temanku yang belum mengerti masa laluku itu bilang, lebay banget cuma kayak gitu aja marah gitu. Padahal dia nggak tahu aku di masa lalu itu kayak apa. Nah aku kan mesti tambah marah kan Mbak? Nah mungkin aja nih, mungkin aku bilangnya mentalku terguncang atau bagaimana, itu kan yang dapat kan aku gitu. Nah daripada aku ke depannya kayak gitu, sekarang tuh gimana sih caranya kayak biar nggak kayak gitu loh, tapi masih bisa baikan. Apakah aku harus merubah sikapku yang kayak mungkin kadang aku memang silent treatment juga. Kalau ada yang nggak enak ya aku lebih baik diem, tapi diemku tuh kayak yang ketika dia nggak punya salah sama aku ya aku bilang aku lagi nggak enak nih moodnya, aku lagi nggak respect sama respon apapun gitu. Jadi kalau nanti aku misal ketus sama kamu atau apa, maaf ya, aku udah kayak gitu tuh. Tapi kadang orang lain masih nggak bisa memahami aku. Apa aku harus keluar dari lingkungan itu? Di dalam tubuh kita itu ada luka itu kan ada, dan trauma itu bisa dirasakan. Setiap anggota tubuh itu bisa merasakan traumanya masing-masing. Nah, jadi ya kalau untuk saat ini lebih baik kalau Anda sendiri ya lakukan apa yang menurut Anda itu baik gitu, melakukan yang positif, atau mungkin karena Anda sering memendam sendiri, yang memendam itu baik sebenarnya, cuma kalau memang ngerasa nggak kuat itu kan itu cerita nih sama teman atau sama siapa, orang tua, biasanya seperti itu. Jadi lakukanlah dulu hal-hal yang positif yang bisa melupakan hal-hal seperti itu jika memang Anda tipe orang yang benar-benar menyimpan perasaannya itu sendiri. Oke.
1 jam nih kita melaksanakan konseling ya. Nanti jika merasakan hal yang kurang enak lagi, harapannya semoga bisa ketemu dengan adanya konseling ini bisa merubah semuanya, kondisinya juga berubah. Dan nanti jika di kemudian hari Anda merasakan hal yang sama seperti ini atau ada masalah lain, bisa kembali lagi, kita atur jadwal lagi untuk melakukan konseling. Iya, Mbak. Terima kasih.